Tidak bosan-bosannya bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel masih berjalan di kota Tang Xiaoyan masih memurnikan pil tingkat 7. Kita langsung saja ke TKP. Pertempuran melalui surga, bab 1054. Bab 1054, mengubah arus. Seluruh alun-alun sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grandmaster Huan, yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya menyebar ke seluruh alun-alun. Namun, hal itu tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang yang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresinya yang kalah tak terpecahkan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terhuyung. Beberapa murid dari Burning Flame Valley di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut selama beberapa saat sebelum suara rendah dan tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang menekan dari alun-alun seperti yang terjadi. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiaoyan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiaoyan, apakah kamu dapat memperbaiki pil bodhisattva api ini sendirian? Xiaoyan perlahan mereda. Mereka benar-benar berpikir terlalu tinggi. Bahkan dengan dirinya saat ini, kemungkinan besar ada kemungkinan sukses yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Namun demikian, itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita melanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal. Mata Xiaoyan menatap Tang Zhen. Mata memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiaoyan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah-tengah 20 tahun lebih pelatihan ini, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai tahap dia saat ini. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat dia merasakan mata panas dan panas dari Xiaoyan, tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, karena kamu mengutarakan seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal." Senyuman muncul di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. "Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan izinkan siapapun yang mengganggu saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah saya akhirnya berhasil." Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang terbentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara kepulauan itu menyapu tanpa ditahan. Segera, gelombang itu tak berujung saat melonjak ke dalam kuali. Obat berwarna merah menyala. Tang Zhen menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiaoyan mulai beraksi. Ekspresi kalah di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya menjanjikan angsur naik ke langit sementara matanya yang tegas mengelilingi sekelilingnya. Akhirnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu." Hati para murid dari Burning Flame Valley dingin ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Zhen. Segera, mereka menangkupkan tangan dan mengakui pesanan. Setelah itu, mereka secara bertahap mundur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Semua Grandmaster Alkemis di peron tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar terbuka setelah memahami sesuatu. Bahwa Yan Xiao benar-benar berpikir untuk mendengarkan pil bodhisattva api sendirian.
Meskipun hanya langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu pasti bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui bahwa seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang tidak percaya, mereka tidak berani membuka mulut secara acak setelah melihat ketegasan wajah Tang Zhen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Xiaoyan memiliki kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat tinggi 7. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena Mountain Melting Cauldron ini, sepertinya energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual dicurahkan dan benar-benar membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera, itu terpisah menjadi string energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan menyatu menjadi dua kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menginvasi dua kelompok cahaya saat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Apalagi, semua ramuan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan obat mereka telah digabungkan. Ini cukup untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan obat dalam dua tetesan cairan kental ini. Mungkin itu karena dua cairan kental yang bersentuhan, tapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat ganas dan ganas. Sangat sulit bagi fusi untuk dilanjutkan. Selain itu, kekuatan obat yang pembohong dan ganas memancarkan rasa jijik yang berusaha mendorong pihak lain. Xiaoyan terdiam beberapa saat sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam dua tetesan cairan obat tidak menunjukkan latar belakang. Sebaliknya, mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, lupakan fusi, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah yang merepotkan ini adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun penyempurnaan pil obat ini. Itu tidak merepotkan bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja, itu karena Xiaoyan telah memasuki kondisi misterius saat itu. Saat ini, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan dengan cara ini juga bukanlah solusi. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang membungkus dua tetesan cairan. Sebuah pikiran terlintas di benakku, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual, yang meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, dengan gila-gilaan menekan dua tetesan cairan. Bang! Suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh dari puncak spiritual Xiaoyan, dua tetesan hijau merah, yang baru saja berpisah, disatukan dengan kejam. Namun, akibatnya mereka tidak menjadi tenang. Sebaliknya, penyelesaian yang lebih ganas terjadi beberapa saat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat menyebar dari dua tetes. Setiap kali mereka menyerang dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun mengonsumsi pil yang bagus, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan dua hal kecil untuk Anda hari ini. Xiaoyan juga sedikit marah dengan memasak energi cair. Hatinya berubah lebih ganas dan kekuatan spiritual yang agung dalam kuali obat segera diaglomerasi menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar dengan pembohong. Selanjutnya transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral berputar cepat, tekanan darinya tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan melakukan kontak di tengah tekanan dahsyat ini. Setelah itu, mereka diremas dengan paksa. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama. Tekanan yang melonjak segera berkurang. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan berwarna hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan nyala api dikontrol dengan sempurna oleh Xiaoyan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini,
itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan berhasilnya menyiapkan pil. Meskipun Xiaoyan telah meremas 2 tetesan cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiaoyan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Tang Zhen melihat tubuh Xiaoyan yang gemetar. Akibatnya, jantung terangkat ke tenggorokannya, terutama saat melihat ekspresi Xiaoyan menggembung angsur. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan detak jantungnya meningkat. Namun, sayangnya gemetar tubuh Xiaoyan tidak berlanjut lama sebelum menetap angsur tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Mata melihat ke atas, dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Apalagi ada tanda-tanda samar dari cairan yang membeku. Adegan ini tidak asing bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah cikal bakal pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresi bersemangat juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan Xiaoyan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Zhen mungkin melihat semua masalah yang mudah dan santai dari luar, tetapi Xiaoyan telah berusaha keras untuk itu. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Meskipun masalah ini terjadi, itu juga menyebabkan ketakutan yang perkasa secara bertahap menunjukkan beberapa tanda melemahkan. Xiaoyan menghirup udara di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwa, dan dia memfokuskan pikiran pada pengendalian suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pembakaran berulang dari api hijau giok dan penekanan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang siang dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun, tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba menyebar dari langit dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Energi alami di dalam Burning Flame Valley yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi begitu sinar cahaya pagi ini muncul. Tang Zhen, yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya, tatapannya menunjukkan kegembiraan pembohong saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba menyebar dari kuali obat. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan terlebih dahulu saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulir di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat mereka bergerak.